Pendahuluan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian global yang lahir pada tahun 1997. Isinya mewajibkan negara-negara industri untuk memotong jumlah polusi yang mereka hasilkan. Perjanjian ini muncul dikarenakan dunia sedang mengalami krisis lingkungan yang sangat serius. Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya perjanjian tersebut. Yang pertama, polusi udara yang meningkat. Yang kedua, aktivitas manusia. Yang ketiga, negara industri seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang yang menjadi penghasil polusi terbesar sejak revolusi industri. Yang keempat, perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian UNFCCC tahun 1992. Perjanjian tersebut hanya berisi janji umum tanpa kewajiban pengurangan polusi, sehingga protokol itu hadir dengan kewajiban hukum untuk mengurangi emisi sesuai target. Uni Eropa adalah aktor utama sekaligus pendorong utama dalam pengadopsian protokol Kyoto. Ia mengambil peran kepemimpinan dalam negosiasi dan secara vokal menuntut adanya target pengurangan emisi yang bersifat legally binding untuk negara-negara industri lainnya. Uni Eropa sering berhadapan dengan Amerika Serikat dan negara-negara industri lainnya yang menentang target ketat tersebut, sambil bernegosiasi secara internal untuk menentukan target kolektif mereka yang dikenal sebagai bubble dan memperjuangkan di meja perundingan. Pernyataan resmi dari Komisioner Uni Eropa pada saat itu, Ruud Pekard, dengan jelas menegaskan komitmen Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan yang mengikat seperti yang didokumentasikan dalam arsip pers Komisi Eropa. Tanpa tekanan dan kepemimpinan dari Uni Eropa, sangat mungkin protokol Kyoto tidak akan menghasilkan target yang kuat atau bahkan tidak mengikat sama sekali. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai isi dan mekanisme. Yang pertama itu tujuan utama perjanjian dari Protokol Kyoto 1997, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim global. Lalu yang kedua, kewajiban negara-negara penandatanganan. Yang A, kewajiban negara maju atau Aneks 1 diwajibkan menurunkan emisi sesuai target, menyusun laporan emisi, menerapkan kebijakan energi bersih, dan dapat memanfaatkan mekanisme fleksibel seperti perdagangan emisi atau AT dan Clean Development Mechanism atau CDM. Lalu yang B, kewajiban negara berkembang atau non-Aneks 1 tidak memiliki kewajiban pengurangan kuantitatif tetapi tetap berpartisipasi melalui laporan emisi, kerjasama teknologi, dan proyek CDM. Lalu yang ketiga, mekanisme monitoring, evaluasi, dan saksi. Ada sistem evaluasi rutin melalui laporan inventarisasi dan review oleh tim ahli. Komite kepatuhan membagi peran menjadi fasilitatif atau bantuan teknis dan enforcement atau penjatuhan sanksi. Misalnya pengurangan tambahan di periode berikutnya atau larangan akses ke mekanisme fleksibel. Oke, bagian selanjutnya ini terkait dengan implikasi politik dan ekonomi dari Protokol Kyoto. Nah, yang pertama itu saya akan membahas terkait dengan perjanjian hubungan antara negara utara dan negara di selatan, yang mana dalam hubungannya itu Protokol Kyoto itu menerapkan prinsip CBDR, di mana negara maju itu menanggung beban utama. Hal ini menciptakan peluang, namun juga menciptakan ketegangan karena negara berkembang itu menilai tanggung jawab tetap harus diemban oleh negara maju. Dan bagian kedua itu ada menantang atau memperkuat kedaulatan negara. Nah, dalam Protokol Kyoto 1997 ini menantang kedaulatan negara karena adanya kewajiban verifikasi internasional, tetapi juga memberi ruang fleksibilitas karena negara dapat memilih mekanisme yang sesuai, bahkan diperbolehkan mundur dari perjanjian. Secara ekonomi, target emisi menjadi beban bagi negara maju, meski juga membuka peluang investasi melalui perdagangan karbon. Keberhasilan dan kelemahan Protokol Kyoto. Yang pertama ada keberhasilan. Menetapkan target penurunan emisi 5,2% tahun 2008 sampai 2012. Memperkenalkan mekanisme fleksibel atau CDM, GE, dan IT, dan melibatkan lebih dari 120 negara. Indonesia memanfaatkan protokol untuk energi terbarukan dari RIDD. Terus ada kelemahan. Kelemahannya hanya mengikat negara maju. Negara berkembang seperti Tiongkok
dan India tidak wajib mengurangi emisi. Amerika Serikat tidak meratifikasi membatasi efektivitas global. Mekanisme perdagangan emisi berpotensi disalahgunakan. Relevansi saat ini, meskipun telah diganti Perjanjian Paris tahun 2015, Protokol Kyoto tetap penting sebagai tonggak awal diplomasi iklim internasional. Keterbatasannya justru menjadi pembelajaran, misalnya terkait inklusivitas, ambisi target, serta kelemahan dalam sanksi. Mekanisme seperti CDM dan perdagangan karbon masih dijadikan inspirasi kebijakan iklim global. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah Protokol Kyoto tahun 1997 menjadi tonggak penting komitmen global pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui mekanisme fleksibel, perjanjian ini memperkuat kerjasama internasional, meski menimbulkan ketegangan kepentingan. Keberhasilannya terlihat pada target emisi dan instrumen iklim. Namun, efektivitas terbatas karena partisipasi negara belum menyeluruh. Kyoto tetap relevan sebagai dasar pelajaran untuk perjanjian iklim selanjutnya, terutama dalam transparansi, transfer teknologi, dan pendanaan iklim. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.